Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas terkait perkembangan kalkulus. Sebelumnya untuk kelompok 10 itu ada saya sendiri, Sania Nur Arifah, dan yang kedua ada Mbak Syifa Zazira Zain. Nah, untuk perkembangan kalkulus ini akan membahas 3 poin bahasan. Yang pertama ada penentuan garis singgung kurva versi Newton. Yang kedua ada luas daerah di bawah parabola dan hiperbola versi Fermat. Dan yang ketiga yaitu pemikiran Leibniz. Nah, yang pertama kita masuk pada penentuan garis singgung kurva versi Newton. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan Isaac Newton ya. Nah, Isaac Newton ini merupakan ilmuwan berkebangsaan Inggris yang dilahirkan pada tahun 1642. Nah, ibu dari Isaac Newton ini bernama Hannah Ashcroft dan ayahnya bernama Isaac Newton. Pada saat Newton kecil, pamannya mendukung dia untuk melanjutkan ke jenjang universitas dikarenakan prestasi Newton yang bagus. Pada tahun 1665, selama pecahnya bencana, ia dikirim kembali ke rumahnya. Pada saat itulah dia mengembangkan ide terbaiknya. Nah, setelah 30 tahun berlalu, ia pun menjadi seorang profesor. Sekitar bulan Oktober 1666, Newton menulis sebuah buku yang berjudul A Tract on Fluxus. Nah, hasil kerjanya ini tidak pernah dipublikasi, tetapi diperlihatkan ke banyak matematikawan dan menjadi pengaruh utama dalam perkembangan kalkulus. Nah, pada buku tersebut pula, Newton tidak hanya membahas persamaan turunan, akan tetapi juga menjawab hubungan antara X dan X per Y untuk menentukan Y. Nah, oleh karena itu, penurunan garis singgung pada X dan ketika X per Y sama dengan Z, kemudian pada akhirnya Newton menyelesaikan dengan anti turunan. Hal tersebut menjadi prinsip dari dasar kalkulus. Nah, prinsip dasar kalkulus itu meliputi limit dan turunan. Yang pertama yaitu limit. Limit fungsi dapat didefinisikan sebagai diberikan fungsi fx yang terdefinisikan pada interval di sekitar P, terkecuali mungkin pada itu sendiri. Kita mengatakan bahwa limit fx ketika x mendekati P adalah L. Maka menuliskan limit x mendekati P, fx sama dengan L. Nah, yang kedua itu turunan. Nah, secara sistematis turunan fungsi fx terhadap variabel x adalah f aksen yang nilainya pada titik x adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Nah, apabila z itu sama dengan x plus h dan h sama dengan x min z dan h mendekati 0, maka dan hanya jika z mendekati x, maka definisi turunan dapat kita tulis sebagai f aksen x sama dengan limit z mendekati x, fz min fx per z min x. Nah, garis singgung sebagai limit dari garis potong. Turunan dari kurva fx di suatu titik merupakan kemiringan dari garis singgung yang menyinggung kurva pada titik tersebut. Kemiringan ini ditentukan dengan memakai limit dari kemiringan garis potong. Nah, untuk materi dari tokoh Pierre de Fermat akan dijelaskan oleh Mbak Syifa. Silakan Mbak Syifa. Selanjutnya tokoh kedua yaitu Pierre de Fermat 1601 sampai 1665.
Fermat lahir pada 17 Agustus 1601 di Beaumont de la Marne dan wafat di Perancis 12 Januari 1665. Fermat memperoleh pendidikan pertama kalinya di rumah. Ia memperoleh pendidikan di bidang hukum dan bekerja sebagai ahli hukum dengan penampilan sederhananya. Fermat dipandang sebagai ahli yang sangat teliti dalam melaksanakan tugasnya. Ia memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar matematika. Bersamaan dengan Descartes merumuskan dasar geometri analitik, Fermat juga mempelajari bahan pelajaran itu. Fermat dipandang sebagai jenius matematika pada abad 17. Dari hasil belajarnya sendiri, ia menulis dalam suatu makalah yang berjudul Ad locus planos et solidos isagoge atau Introduction to Plane and Solid Loci. Di dalam tulisan tersebut terdapat persamaan garis dan lingkaran serta membicarakan hiperbola, elips, dan parabola. Fermat selanjutnya menunjukkan bahwa XY sama dengan K kuadrat adalah hiperbola. Persamaan X kuadrat sama dengan Y kuadrat dianggap sebagai satu garis lurus atau sinar karena dioperasikan hanya di kuadran pertama. Selanjutnya, ia menunjukkan bahwa A kuadrat plus minus X kuadrat sama dengan BY adalah parabola. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2AX plus 2BY sama dengan C kuadrat adalah lingkaran. A kuadrat min X kuadrat sama dengan KY kuadrat adalah elips. Dan A kuadrat plus X kuadrat sama dengan KY kuadrat adalah hiperbola. Setelah tahun 1629, Fermat mendapat suatu teorema luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva. Bisa dilihat di sini ada kurvanya. Penentuan luas daerah di bawah kurva Y. Dalam menemukan luas daerah, Fermat pada awalnya melihat rumus untuk jumlah dari powers bilangan bulat atau bentuk ketaksamaan 1 pangkat M ditambah 2 pangkat M ditambah 3 pangkat M ditambah seterusnya sampai ditambah N pangkat M lebih dari N pangkat M plus 1 per M plus 1 lebih dari 1 pangkat M ditambah 2 pangkat M ditambah 3 pangkat M ditambah seterusnya sampai ditambah N min 1 pangkat M untuk memperoleh hasil untuk semua nilai positif integral dari M. Hal ini sendiri merupakan lanjutan dari karya Cavalieri yang membatasi diri pada kasus-kasus dari M sama dengan 1 sampai M sama dengan 9. Tetapi kemudian Fermat mengembangkan metode yang lebih baik untuk menangani masalah yang berlaku untuk pecahan serta nilai-nilai integral M. Fermat memberikan ilustrasi penentuan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat N. Fermat membagi interval dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan A ke subinterval tak terhingga banyaknya dengan mengambil titik-titik dengan absis A, AE, dan AE kuadrat, di mana E lebih dari 0 dan E kurang dari 1. Dengan menggunakan persegi panjang, dimulai dari yang paling besar diperoleh barisan A pangkat N, A dikurangi AE, A pangkat N, E pangkat N, AE min AE pangkat 2, A pangkat N, E pangkat 2N, AE pangkat 2 dikurangi AE pangkat 3, dan seterusnya. Bentuk ini adalah deret geometri dengan jumlah tak hingga A pangkat N plus 1 dikali 1 min E per 1 min E pangkat N plus 1 atau A pangkat N plus 1 per 1 plus E kuadrat plus seterusnya sampai plus E pangkat N. Selanjutnya, Fermat memisalkan E sama dengan 1 sehingga diperoleh A pangkat N plus 1 per N plus 1. Kemudian Fermat memisalkan N sama dengan P per Q. Maka jumlah deret geometri tersebut menjadi A pangkat P plus Q per Q dikali 1 min E pangkat Q per 1 min E pangkat P plus Q sama dengan A pangkat P plus Q per Q dikali 1 plus E kuadrat plus
seterusnya sampai plus E pangkat Q min 1 per 1 plus E kuadrat plus seterusnya sampai plus E pangkat P plus Q min 1. Dan ketika E sama dengan 1 diperoleh Q per P plus Q dikali A pangkat P plus Q per Q. Meskipun metode itu memberikan hasil yang sesuai untuk luas di bawah suatu kurva, tetapi penentuan nilai E sama dengan 1 belum dapat dijelaskan secara rasional. Apa yang dikerjakan Fermat sesungguhnya adalah mengambil limit E mendekati 1. Jika E mendekati 1, maka jumlah tak hingga luas daerah di bawah kurva dapat ditentukan. Dalam notasi modern, kita ingin mendapatkan integral A sampai B X pangkat N dx, hanya perlu melihat bahwa ini adalah integral A sampai B X pangkat N dx dikurangi integral 0 sampai A X pangkat N dx. Kerja Fermat telah memberikan dasar bagi konsep integral modern. Bahkan Lagrange menyebut Fermat sebagai penemu kalkulus. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait pemikiran Leibniz. Nah, Gottfried Wilhelm von Leibniz lahir pada tanggal 1 Juli 1646 di Sachsen, Jerman. Ia merupakan putra dari profesor filsafat moral yang bernama Friedrich Leibniz. Nah, ibunya itu bernama Katharina. Katharina ini merupakan seorang pengacara serta istri ketiga dari Friedrich. Ayah Leibniz ini meninggal ketika ia berumur 6 tahun, sehingga ia hanya dibesarkan oleh ibunya. Nah, sekitar pada tahun 1661, tepatnya saat Leibniz berusia 14 tahun, ia masuk pada Universitas Leipzig. Pelajaran yang ia terima pada saat perkuliahan tersebut yaitu filsafat dan matematika. Nah, kemudian ia lulus pada tahun 1663 dengan gelar sarjana muda. Nah, selanjutnya untuk penemuan Leibniz di bidang matematika. Sekitar tahun 1660-an, Newton telah memunculkan ide terkait kalkulus, namun tidak diterbitkan hampir kurang lebih 20 tahun. Nah, mulai tahun tersebut terjadi perselisihan nih antara Newton dengan Leibniz. Nah, perselisihan ini terjadi karena Royal Society menuduh Leibniz menjiplak karya Newton. Nah, selanjutnya ketegangan ini berlangsung selama 1 dekade dan sangat sengit. Baru berakhir setelah Leibniz telah meninggal dunia pada tahun 1716. Namun dalam investasi lebih lanjut diketahui bahwa Newton dan Leibniz mengerjakan kalkulus secara terpisah. Jadi mereka tidak dalam mengerjakan kalkulus tidak bersama, namun terpisah dan mereka saling menuduh. Baik Newton maupun Leibniz sama-sama mendapatkan penghargaan dalam bidang matematika atas penemuan kalkulus. Nah, jika terdengar sekilas, perbuatan ini kurang penting, namun pada masa itu hal ini sangatlah diperlukan karena menyangkut sejarah dan harga diri bangsa. Nah, karena Newton berkebangsaan Inggris sedangkan Leibniz berkebangsaan Jerman. Di kemudian hari, benua Eropa menggunakan metode Leibniz yang dianggap lebih sederhana, sedangkan Inggris tetap menggunakan metode Newton, walaupun metode ini agak sedikit rumit. Nah, yang lain penemuan dari Leibniz ini adalah menciptakan mesin hitung yang lebih hebat jika dibandingkan dengan buatan Pascal. Mesin buatan Leibniz dapat menangani perkalian, pembagian, serta perhitungan akar bilangan.
Nah, selanjutnya pada tahun 1679 Leibniz mengenalkan sistem bilangan berbasis 2 atau biner. Nah, untuk pemikiran Leibniz sendiri menuliskan sebuah manuskrip yang pertama kalinya dengan notasi integer fx dx. Nah, Leibniz ini adalah seorang bapak matematika dunia sejati yang diakui karena keunggulannya dalam banyak bidang, terutama filsafat, teologi, matematika, dan logika. Selanjutnya, Leibniz juga menemukan aturan untuk integral dan fraksional dengan simbol dx dan dz melambangkan pertambahan kecil tak hingga dari x dan z. Pada tahun 1676, Leibniz menemukan aturan rantai, yaitu dx pangkat n sama dengan nx pangkat n-1 dx. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila masih terdapat pertanyaan ataupun sesuatu hal yang perlu didiskusikan, bisa disampaikan pada waktu perkuliahan berlangsung. Terima kasih kami ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.